Halo semua, balik lagi di channel Tepanaka Chemistry dan kali ini kita akan membahas soal nomor 2 dari OSN Kimia 2020 ya, tentang kinetika penguraian oksida nitrogen di sini. Nitrogen merupakan salah satu unsur non-logam yang bersenyawa dengan oksigen membentuk berbagai macam oksida NXOY. Ketika suatu oksida nitrogen A ditempatkan dalam labu efusi, sebanyak 2,0825 gram oksida tersebut berefusi selama 2 jam. Pada kondisi yang sama, massa gas helium yang berefusi adalah sejumlah 0,4780 gram. Tentukan rumus molekul yang mungkin untuk A. Nah, di sini kalian bisa langsung cari materi di Google atau di textbook kimia dasar, mungkin dari bukunya Raymond Chang atau dari bukunya Petrucci tentang teori kinetik gas ya. Di sana nanti kalian akan mendapatkan rumus untuk hukum Graham, misalnya seperti VRMS sama dengan akar 3RT dibagi dengan MR. Kalian bisa langsung cari materi itu ya. Tapi di sini saya kasih penjelasan yang simpel aja di sini. Jadi laju efusi gas itu akan berbanding lurus dengan akar dari 1/mR gas. Dan selain itu dia juga akan berbanding lurus dengan mol gas yang terefusi selama waktu tertentu. Sehingga VRMS akan berbanding lurus dengan massa gas dibagi dengan MR gas di sini. Nah, sehingga kita bisa simpulkan hubungan berikut. Ini kalau kita kuadratkan ya. Ini kalau kedua perbandingan ini kita kuadratkan, kita akan dapat bahwa massa gas kuadrat dibagi MR dengan gas tersebut itu akan konstan ya, akan konstan, sehingga massa NXOY kuadrat dibagi dengan MR NXOY ini akan sama dengan massa HE kuadrat dibagi dengan MR HE. Sehingga kalau kita susun ulang, MR-nya kita pindah ke sana, MR NXOY kita pindah ke sana, MR HE-nya kita pindah ke sana, massa kuadrat HE-nya kita pindah ke sana, kita akan dapat persamaan MR NXOY itu akan sama dengan MR HE dikali dengan massa yang terefusi kuadrat dibagi dengan massa HE yang terefusi kuadrat. Sehingga kita akan dapat MR-nya itu 76 gram per mol ya, atau 75,98 gram per mol di sini. Nah, sehingga nilai X dan Y yang memenuhi adalah 2 dan 3. Jadi N-nya 2, O-nya 3, sehingga dia adalah N2O3 atau dinitrogen trioksida ya. Oh iya, saya lupa ngasih tahu ke kalian kalau rumus untuk laju efusi gas yang akar 3RT dibagi dengan MR itu biasanya diberikan di lembar depan. Di lembar tetapan dan rumus berguna ini di depan ada ya, di depan lembar soal OSN biasanya ada. Kemudian soal B, gambarkan struktur Lewis A dan tentukan geometri molekulnya. Nah, ini struktur dari A untuk N2O3 di sini. Jadi geometrinya di sini untuk yang N yang ini dia itu bengkok, dan untuk N yang ini dia adalah segitiga planar ya. Itu untuk struktur dari Lewis A. Kemudian senyawa A bersifat tidak stabil dan dapat terurai membentuk oksida nitrogen lainnya yaitu NO2 dan NO. Kinetika penguraian gas A pada 27 derajat Celcius dipelajari dengan menempatkan sejumlah gas A pada suatu kontainer berpiston dengan asumsi bahwa piston tidak bermassa dan bebas dari gaya gesek. Perubahan kerapatan gas densitas selama berlangsungnya reaksi diamati dan memberikan data pada tabel berikut. Ini rho ya, densitas ini lambangnya rho, lambang huruf Greek itu mana ya, Yunani atau Yunani kalau nggak salah ya, ini rho. Dikasih tabel seperti ini. Kemudian tuliskan persamaan reaksi penguraian A. Ini gampang banget, N2O3 gas jadi NO2 gas dan juga NO ya. Ini easy peasy lah, inilah gampang banget lah. Kita langsung ke soal D. Hitung kerapatan gas dalam kontainer saat semua A telah terurai. Nah, di sini kita pakai matematika sedikit ya. Pada soal ini karena tidak ada pertukaran gas dari dan keluar dari piston, maka massa gas dalam kontainer tersebut konstan. Ini adalah hukum kekekalan massa ya, hukum kekekalan massa. Jadi densitas gas dalam hal ini hanya berbanding terbalik dengan volume total gas. Jadi karena massanya tetap, maka densitasnya itu hanya bergantung pada volumenya. Nah, tiap mol atau tiap volume dari N2O3 ini akan menghasilkan satu ekivalen NO2 dan satu ekivalen NO. Sehingga tiap volumenya berkurang sebanyak X, NO2-nya ini akan bertambah sebanyak X dan NO-nya juga tentunya akan bertambah sebanyak X ya. Nah, kalau kita tulis X itu sebagai fraksi yang terurai, misalnya kita fraksi molnya NO2O3 pertamanya 1, kemudian dia terurai sebanyak
X, maka kita akan dapat V totalnya itu RT per P dikali dengan N total, di mana N total itu adalah mol awal dari N2O3 dikali dengan 1 ditambah X. Kenapa 1 ditambah X? Karena kalau di sini min X, di sininya plus X, di sininya plus X, maka secara total, secara keseluruhan itu akan bertambah sebanyak X ya, kira-kira begitu. Nah, sehingga ketika semuanya terurai, maka X yang terurai itu sama dengan 1, sehingga volume total gas itu meningkat 2 kali dari volume awal. Nah, akibatnya densitasnya itu akan jadi setengah dari densitas awalnya. Sehingga di sini saya tulis lambangnya di sini rho T sama dengan infinity. Ini maksudnya ketika reaksinya sudah selesai ya, T sama dengan infinity, itu akan sama dengan setengahnya dari densitas awal, yaitu 1,55 gram per liter. Caranya begitu untuk soal D ya. Nah, ini sebenarnya masih gampang. Yang lebih sulit itu sebenarnya adalah soal E, karena untuk masing-masing waktu di atas hitung konsentrasi A. Nah, di sini nilainya 15 poin ya. Ini gede banget nilainya untuk ukuran satu sub soal, itu gede banget 15 poin. Nah, ini sebenarnya cara berpikirnya sih sebenarnya sama, cuma di sini lebih banyak matematikanya ya. Nah, kita dapat mensusut persamaan yang menghubungkan konsentrasi N2O3 dengan nilai rho atau densitasnya. Nah, berikutnya adalah hubungan rho dengan fraksi yang terurai. Jadi, rho itu sama dengan massa total dibagi dengan volume awal dikali dengan 1 plus X terurai. Ini yang dapat dari soal tadi ya, sama ya sebenarnya ya. Nah, massa total dibagi dengan V0 itu kan akan sama dengan densitas awal, karena volume nolnya ini adalah volume ketika belum ada N2O3 yang terurai, sehingga kita bisa dapat kalau massa total dan V0-nya sama dengan densitas awal, kita tulis di sini rho T0 dibagi dengan 1 plus X terurai. Nah, dari hubungan ini rho sama dengan rho T0 dibagi dengan 1 plus X terurai, kita dapat hubungan kalau X terurai itu akan sama dengan rho pada saat T0 dikurangi dengan rho dibagi dengan rho. Nah, kita bisa menyatakan konsentrasi dalam mol per volume, sehingga di sini konsentrasi dari N2O3 pada saat waktu T itu akan sama dengan N2O3 dibagi dengan volume awal dikali dengan 1 plus X terurai. Nah, tentunya kita tahu kalau mol dari N2O3 itu akan berkurang ya. Jadi dia akan berkurang sebanyak X terurai, sehingga mol dari N2O3 itu akan sama dengan N0 atau mol awal dikali dengan 1 minus X terurai di sini. Nah, di sini kita bisa masukkan rumus X terurai yang kita tadi sudah dapat, sehingga kita akan dapat persamaan ini, dan kita akan dapat kalau konsentrasi N2O3 bila dinyatakan dalam rho itu akan sama dengan 2 rho dikurangi rho pada saat waktu sama dengan 0 dibagi dengan MR dari N2O3. Nah, kita menggunakan rumus yang kita temukan di sini, kita bisa masukkan masing-masing rho dan data dari rho dan rho pada awal, sehingga kita bisa dapat tabel baru di sini. Konsentrasinya bisa ketemu semua ya dengan menggunakan rumus yang kita temukan di sini. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan cara lain yang kalau kalian mau, kalian bisa cari satu-satu, kalian hitung satu-satu, tapi kalau menurut saya itu kurang efektif ya, dan kurang akurat ya. Kalau saya lebih suka menurunin semua rumusnya dulu, baru kita ketemu rumus akhirnya, baru kita pakai rumus akhirnya ini untuk nyari konsentrasinya. Itu kalau cara saya. Kalian bisa lihat kalau penjelasan saya di video ini kurang jelas, kalian bisa lihat langsung di website saya ya. Sudah saya turunkan rumusnya di sini. Kita langsung aja gas ke soal F di sini. Tentukan order reaksi terhadap A. Nah, sebenarnya cara paling benar untuk ngerjain soal OSN kalau kita disuruh cari order reaksi itu adalah dengan kita menggambarkan plot. Kita menggambarkan kurva Y terhadap X, di mana X-nya itu adalah waktu dan Y-nya itu tergantung pada ordernya. Kalau misalnya kalau misalnya ordernya adalah 0, maka Y-nya itu adalah konsentrasi dari ininya ya, dari reaktannya ya. Kalau kita dapatkan konsentrasi reaktan terhadap T merupakan suatu garis lurus, maka dia order 0. Nah, kalau order 1, maka sumbu Y-nya itu adalah ln konsentrasi. Kalau ordernya adalah 2, maka sumbu Y-nya itu adalah seperkonsentrasi. Nah, di antara satu dari tiga kurva yang kita gambar itu kemungkinan besar salah satunya akan linear, sehingga yang linear itu adalah order yang kita dapatkan. Nah, dari sini menggunakan data dari tabel E, saya sudah melakukan regresi linear, dan ternyata yang menghasilkan
yang menghasilkan kurva yang garisnya lurus itu adalah ln konsentrasi sebagai sumbu Y dan waktu sebagai sumbu X, sehingga order reaksi dari dekomposisi ini adalah reaksi order 1. Dan kalian sebenarnya nggak perlu terlalu mikir sulit, karena apa? Karena sebagian besar reaksi dekomposisi itu pasti ordernya 1 ya, sebagian besar. Sehingga di sini untuk soal G kita bisa langsung jawab. Tentukan nilai tetapan laju K berserta satuannya yang tepat. Karena dia reaksinya order 1, tentunya satuannya adalah sekon pangkat min 1 ya. Dan tadi ketika kalian ngeplot, kalian akan menemukan selain data kelinearan dengan menemukan R kuadrat, kalian bisa menemukan nilai A sama B nya ya. Jadi kalau kalian pakai kalkulator, kalian menggunakan mode statistik A plus BX, kalian bisa langsung menemukan A sama B nya itu berapa. Nah di sini saya nemu B nya adalah minus 4,11 kali 10 pangkat min 4, A nya adalah minus 3,32. Dimana B nya ini akan sama dengan K di sini ya, karena ini adalah ln konsentrasi terhadap waktu, sehingga B nya ini adalah K dan A nya ini adalah ln A0 di sini. Sehingga kita dapat langsung K nya sama dengan 4,11 dikali 10 pangkat min 4. Kira-kira begitu untuk penyelesaian soal OSN kimia nomor 2 ya. Kalian bisa langsung ke website saya untuk lihat penjelasan lebih lengkapnya, dan nantikan terus video untuk pembahasan esai nomor 3 dan seterusnya. Terima kasih dan bye-bye.